Bayangkan deretan supercar di garasi seorang pejabat, penthouse mewah atas nama perusahaan cangkang, rekening berlapis di balik nama nomini. Kita sepakat pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasil kejahatannya tanpa diminta pertanggungjawaban. Tapi bagaimana jika vonis atas tindak pidana yang ia lakukan tak kunjung ada? Bisa jadi karena pemiliknya kabur, atau meninggal, atau penyidikan mandek di tengah jalan. Inilah yang menjadi dasar RUU Perampasan Aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Negara dapat merampas aset tanpa harus menunggu proses pidana untuk membuktikan kesalahan pelakunya hingga vonis ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Logikanya sederhana, negara wajib menunjukkan jejak uang dan hubungannya dengan kejahatan. Sementara pemilik wajib menjelaskan asal-usul hartanya apakah diperoleh secara legal atau tidak. Dengan kata lain, tindakan hukum diarahkan langsung pada aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan pada orang yang menguasai aset tersebut. Pasca demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025, RUU Perampasan Aset kembali digaungkan. Padahal selama ini ya keluar masuk prolegnas tanpa pernah rampung. Pertanyaannya, apakah RUU Perampasan Aset benar-benar solusi jitu berantas korupsi di Indonesia? Jawabannya tidak. Karena ada hal besar yang sering luput dari perhatian kita semua. Apa itu? Ketentuan-ketentuan tersebut bahwa harus ada undang-undang atau harus ada mekanisme perampasan aset, harus ada mekanisme perampasan terhadap orang yang kekayaannya melebihi profil jabatannya. Pertama, RUU ini ditujukan untuk menghentikan enjoyment of crime. Sederhana, seperti yang saya sampaikan tadi, pelaku kejahatan jangan sampai menikmati hasil kejahatannya tanpa bertanggung jawab secara pidana. Yang kedua, mengembalikan kerugian negara. RUU Perampasan Aset diharapkan melengkapi berbagai peraturan perundangan yang sudah ada dan selama ini fokus untuk memenjarakan orang ketimbang mengembalikan uang negara. Yang ketiga, sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption yang mendorong negara-negara anggota untuk memiliki mekanisme perampasan aset. Kenapa ini penting? Karena korupsi sering melibatkan modus lintas negara. Artinya Indonesia harus punya perangkat hukum yang kompatibel agar bisa meminta maupun memberikan bantuan ke negara lain dalam membekukan aset koruptor yang ada di luar yurisdiksi NKRI. Di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, jadi sejak tahun 2006 itu sebenarnya kita terikat untuk membuat undang-undang ini, tetapi selalu bolak-balik di parlemen kita, dan kita harus maklumi memang harus hati-hati. Selain itu ada Financial Action Task Force yang menetapkan 40 rekomendasi internasional untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jika Indonesia tidak memiliki perangkat hukum yang memadai, maka bisa masuk grey list atau bahkan blacklist yang dapat memukul reputasi keuangan dan investasi serta akses perbankan internasional. Idealnya seperti itu. Tapi mari kita kelola ekspektasi. RUU Perampasan Aset bukan alat suap yang otomatis menghitung kerugian negara dan serta-merta langsung mengembalikannya. Kalau data beneficial ownership masih kabur serta masih ada perusahaan cangkang, nomini, maka kita tak bisa mengejar uang kotor dengan data yang kotor pula. Di atas kertas, RUU Perampasan Aset seolah bisa jadi senjata baru untuk melawan korupsi. Dan di tangan penegak hukum yang tepat, koruptor benar-benar bisa dimiskinkan. Kenyataannya, dalam konteks Indonesia, RUU Perampasan Aset jadi pedang bermata dua. Dalam pasal 7 draft RUU disebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan.
perkara pidananya tidak dapat disidangkan, terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dirampas. Dengan kata lain, senjata ini kuat tapi pemakaiannya terbatas. Tak bisa dipakai setiap saat, ada syarat yang harus dipenuhi, tak bisa main tembak. Termasuk terhadap harta tak wajar. Harapan kita kan kalau ada pejabat punya harta bernilai fantastis dan dia tak bisa membuktikan hartanya tersebut diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum, maka seharusnya bisa dirampas negara. Faktanya tidak demikian. Karena dan oleh batasan yang ditetapkan dalam pasal 7 draft RUU, maka proses perampasan aset baru bisa dilakukan jika ada tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Ada celah lain dari draft RUU perampasan aset yang jangan sampai luput dari perhatian kita. Pertama, perampasan aset jika dilakukan tanpa vonis terlebih dahulu menjadi punishment by process. Tanpa batas waktu, reputasi pemilik aset hancur, nilai aset susut dan pada akhirnya tidak ada kepastian hukum. Apalagi kalau sampai memvonis tidak bersalah, tapi aset keburu dirampas. Celah ini juga melahirkan risiko kriminalisasi politik. Bayangkan menjelang pemilu atau pilkada, seorang calon pejabat dibekukan asetnya hanya berdasarkan dugaan. Bila ada vonis yang berkekuatan hukum tetap tapi karir politiknya sudah hancur sebelum pertarungan dimulai. Ini berbahaya. Kedua, undang-undang perampasan aset dapat menjadi ruang bagi oknum untuk melakukan pemerasan lewat negosiasi. Mau diproses secara hukum atau dirampas asetnya, ya hitung-hitungan berapa yang dirampas bisa kita negosiasikan lah. Kira-kira begitu narasinya. Dan yang ketiga, dualisme pengelolaan aset. Ya, kalau dalam konteks RUU perampasan aset, pembahasan yang pertama adalah lembaga. Siapa yang mengelola asetnya gitu ya. Itu penting karena harus lembaga yang amanah gitu ya. Kalau kami usulkan lembaga itu adalah lembaga tersendiri. Jangan di institusi penegak hukum gitu ya. Misalnya di KPK jangan atau juga di kejaksaan juga jangan. Kalau institusi tersendiri yang sudah ada misalnya di DJKN ataukah dibentuk baru juga silahkan. Tapi kalau bentuk baru itu costly, mahal, ya sudah Indonesia kan negara punya DJKN yang melakukan pengelolaan terhadap kekayaan negara. Dalam RUU perampasan aset, pengelolaan aset hasil sitaan dan rampasan diberikan kepada kejaksaan. Padahal selama ini ada Rukbasan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Akibatnya, satu aset, dua dapur. Prosedur berbeda, risiko inefisiensi, nilai aset mudah bocor, dan akuntabilitas bisa jadi kabur. Seharusnya ya satu lembaga saja agar jelas siapa yang bertanggung jawab mengelola aset yang disita oleh negara. Dukungan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Kompleks Monumen Nasional, Jakarta, Rabu 1 Mei 2025. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi. Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas dan ini sudah memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 yang nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas ini kapan. Pertama, investor. Mereka melihat risiko aturan. Pertanyaannya sederhana, apakah aset saya aman jika belum ada vonis pidana tapi sudah bisa dirampas? Tanpa harmonisasi antara Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Tipikor, KUH Pidana, Rancangan KUHP, tanpa daftar beneficial ownership yang transparan, ya hasilnya investor bisa berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, ya rakyat. Di sini risikonya lebih langsung. Unexplained wealth atau harta tidak wajar harus dibatasi khusus untuk pejabat publik karena mereka diberi kekuasaan dan wajib melaporkan jumlah harta lewat LHKPN.
Pembatasan ini untuk mencegah jangan sampai rakyat kecil yang sekadar tidak punya dokumen administrasi yang lengkap diperlakukan sama dengan pencuri uang negara. Maka kita dorong RUU perampasan aset segera dirampungkan dan disahkan. Tapi dengan batasan. RUU perampasan aset bisa jadi senjata paling kuat untuk memiskinkan koruptor, tapi senjata kuat harus punya pengaman. Kalau tidak, ia bisa menyasar siapa saja, termasuk warga yang tidak bersalah. Pengaman pertama, setiap kali negara mau membekukan atau menyita harta, harus ada izin hakim sejak awal. Jadi undang-undang pengadilan perampasan asetnya ini bisa dilakukan lebih dulu, tapi harus juga melalui putusan hakim. Jadi tidak bisa sewenang-wenang. Jadi ada dua pengadilannya nih. Hakim yang memberi izin merampas aset, itu dilakukan melalui penyidikan, kemudian dibawa ke hakim, hakim setuju untuk diadili, itu diumumkan ke masyarakat. Ini ada perampasan aset, siapa yang keberatan. Supaya jelas tidak bisa aparat asal main sita, ada wasit yang mengawasi. Pengaman kedua, aturan pembuktiannya harus jelas. Kalau kurang bukti, maka harta tidak bisa langsung dirampas. Pengaman yang ketiga, harus ada mekanisme banding atas perampasan aset oleh pemiliknya. Pengaman keempat, semua aset yang disita harus terbuka ke publik. Ada audit, ada daftar resmi, ada putusan yang bisa diakses supaya kita tahu harta siapa yang dirampas dan berapa banyak. Pengaman yang kelima, hanya terbatas pada kejahatan luar biasa yang jadi objek RUU perampasan aset, yaitu korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan juga terorisme. Pengamanan yang keenam, pembekuan harta juga harus ada batas waktunya. Kalau ternyata salah sita, negara wajib membayar ganti rugi. Rumus akhirnya sederhana, RUU perampasan aset harus memutus aliran uang kotor, tapi di saat yang sama tetap memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Dan ini yang tidak kalah penting. Hukum harus jadi alat ukur keadilan, bukan alat perang untuk mematikan lawan politik. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu.